40-an anggota ya, 40-an anggota. Nah, teman-teman harapannya di sini di pagi hari ini kita bisa belajar banyak nih. Dan jangan ragu-ragu buat teman-teman untuk mengikuti dan mempraktekkan apa yang dikasih pemateri nanti. Nah, di sini saya juga akan memberikan beberapa materi mungkin nantinya, dan pastinya juga saya akan jadi moderator untuk pemateri kita pada pagi hari ini, yaitu Mbak Nifa Andreni. Nah, sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Bagi teman-teman, silakan untuk berdiri. Saya akan membagikan sebentar. Silakan untuk teman-teman untuk duduk kembali. Oke, terima kasih. Sudah nambah lagi tadi, jadi udah turun lagi. Jadi teman-teman di sini bisa mengikuti ya nanti dari pemateri hari ini. Nah, saya coba untuk mengenalkan pemateri hari ini, yaitu Mbak Nifa Andriani. Halo Mbak Nifa, apakah sudah online? Sudah Mas, aman. Oke, siap. Saya bacakan dulu Mbak Nifa. Jadi Mbak Nifa ini saat ini, nanti kalau ada salah-salah Mbak Nifa bisa dikonfirmasi ya Mbak ya. Oke, Mas. Saya ngikut dari link-nya aja nih. Mbak Nifa ini sebagai People Operation Specialist di sampingan. Jadi sampingan itu apa nanti akan dijelaskan oleh Mbak Nifa. Lalu juga HR Consultant atau konsultan Human Resource atau SDM dari maukerja.id. itu nanti apa tuh kira-kira perusahaan dari Mbak Nifa ini. Nah, jadi teman-teman nanti bisa sharing-sharing dengan Mbak Nifa. Mbak Nifa juga nanti bisa sharing tentang kantornya, lalu juga tak lupa juga pasti tentang materi hari ini gitu. Nah, Mbak Nifa ini lulusan dari Universitas Gadjah Mada untuk di tahun 2019 ya Mbak ya, 2019 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Nah, aslinya Mbak Nifa ini dari Jambi juga, jadi teman-teman bisa nanya-nanya nih, kalau mau pakai bahasa Jambi juga nggak apa-apa sama Mbak Nifa, nanya-nanya biar santai gitu kan, nggak harus kaku gitu.
Insya Allah bisa jawab juga. Cuman beliau sekarang posisinya lagi di Jogja ya Pak ya, betul ya? Benar, Ya. Mas. Ya, posisinya di Jogja dan beliau sudah banyak mengikuti pelatihan-pelatihan, mengisi-ngisi pelatihan, lalu juga dan pastinya sebagai seorang praktisi beliau memiliki banyak pengalaman di bidang SR atau di bidang manajemen SDM. Nah, teman-teman MKS atau manajemen keuangan syariah di sini, ini juga untuk Mbak Nifa untuk diketahui. Jadi di sini mahasiswa manajemen keuangan syariah di Prodi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, di sini ada yang semester 5 ya, semester 5, lalu juga mungkin ada beberapa yang dari teman-teman semester 3 seperti itu. Nah, teman-teman di sini semester 5 dan semester 3, di semester 5 mungkin ada sudah dapat ya mata kuliah manajemen SDM. Seharusnya sudah dapat ya. Ya enggak nih, siapa nih yang masih online? Harusnya udah dapat nih. Ini enggak ada, Pak. Oh, belum ada, Pak. Belum ada ya semester 5 ya? Belum ada, Pak. Dapatnya Sudah, semester? Pak. Loh, kok Fitri udah? Beda kampus, Mas, jangan-jangan. Harusnya sama, mungkin ada yang udah dapat, ada yang belum seperti itu. Nah, untuk yang teman-teman yang belum dapat pasti nanti kan akan dapat, dan yang sudah dapat ini adalah salah satu praktek langsung dari mata kuliah tersebut, manajemen SDM, dan juga sebagai pengembangan juga di mata kuliah lain seperti mata kuliah yang kita sudah jalani saat ini seperti manajemen keuangan dan sebagainya. Pasti nanti akan bersinggungan dengan mata kuliah tersebut. Oleh karena itu, pelatihan pada hari ini diharapkan bisa memberikan peningkatan mutu dari pembelajaran teman-teman di prodi manajemen keuangan syariah ini. Karena manajemen keuangan syariah kan depannya ada manajemennya. Nah, jadi manajemen keuangan syariah meskipun belakangnya itu manajemen keuangan, tetapi kita juga harus mempelajari itu yang huruf depannya, yaitu manajemennya. Nah, salah satunya adalah manajemen karir yang nanti akan pada hari ini akan kita bahas, khususnya di bagian bagaimana caranya meningkatkan karir dengan menggunakan media LinkedIn ini, gitu. Mungkin gitu saja dari saya, silahkan kepada pemateri dan teman-teman untuk diperhatikan materi dari pemateri pagi ini, yaitu Mbak Nifa. Oke, silahkan Mbak Nifa untuk menyampaikan materinya. Oke, thank you Mas Opik. Ini boleh aku dijadiin host, Mas? Iya, siap. Buat ini. Ini sambil nunggu Mas Opik kita jadiin aku host, sebelumnya salam kenal teman-teman semuanya. Di sini aku Nifa Andriani. Sekarang kesibukannya kebetulan tadi udah di-mention sama Mas Opik sebagai HR di salah satu perusahaan outsourcing atau ya perusahaan penyedia jasa sumber daya manusia di Yogyakarta. Kebetulan placement-nya di Yogyakarta, tapi kantornya memang ada di Jakarta sama Bandung gitu, dan memang dapat rezekinya di Jogja terus gitu sejak lulus dari UGM gitu. Nah, panggil aja aku Nifa gitu, dan di sini feel free karena aku juga orang Jambi anyway dan satu daerah juga sama Mas Opik kebetulan. Kalau teman-teman mau nanti ngomong ataupun nanya pakai bahasa Jambi, it's okay banget gitu. Sebelum kita mulai, mungkin aku pengen menanyakan kabar teman-teman dulu, kabarnya kayak gimana. Kalau kabarnya semuanya baik, tolong kirim reaction. Tolong kirim reaction ke ini, itu kan di pojok bawah ada reaction ya. Silahkan dikirim reaction gimana kabarnya kalian dan apa suasana hatinya kalian tuh sekarang seperti apa gitu. Karena sangat appreciate ini hari Sabtu, mahasiswa sudah diminta untuk bangun pagi dan ikut kelas gitu. Dulu aku zaman kuliah karena pagi-pagi kuliah pagi itu sangat wow gitu kan. Dan ini hari Sabtu bangun jam 9 pagi, aku yakin ini masih pada di kasur atau ada yang masih baru bangun ya udah tinggal cuci muka langsung pakai jilbab nih, kayaknya ada yang kelihatan tadi gitu. Jadi
Anyway, anyway, it's okay kalau mau on cam juga nggak apa-apa, biar lebih seru aja ngobrolnya, nggak kayak aku doang atau Mas Opik doang nanti yang ngomong gitu. Salam kenal semuanya dan semoga apa yang aku sharing hari ini nanti bermanfaat. Teman-teman kalau mau nanya di tengah-tengah aku lagi sesi is okay, atau mau nanya at the end of sesi aku juga nggak apa-apa gitu. Ini aku izin share screen ya. Share aku, sorry. Screen aku kelihatan ya Mas ya? Kelihatan. Oke. Nah, hari ini kita materinya seperti yang ada pada poster ya. Kalau aku sih ngebikinnya judulnya adalah LinkedIn menarik dan HR tertarik. Mungkin teman-teman di sini masih ada yang semester 3 atau mungkin kalau yang udah semester 5 udah ini ya, udah familiar HR itu apa. Tapi teman-teman yang semester 3 dulu aku belum tahu tuh HR atau HR itu tuh apa sih gitu. Jadi HR itu adalah memang orang di sumber daya manusia lah kalau dalam bahasa Indonesianya yang akan ya sesimpel kayak misal ngerekrut karyawan, interview karyawan, dan segala hal yang berhubungan dengan SDM di kantor. Pokoknya ketika kalian ngedaftar kerja, orang yang pertama kalian temui nanti untuk prosesnya adalah si HR ini gitu. Jadi di sini yang pengen aku sampaikan adalah gimana cara kalian itu bisa menarik hati si para HR itu gitu. Ibaratnya kayak mungkin kalau yang cowok-cowok di sini ya, kalau mau naksir sama cewek atau lagi naksir sama cewek itu kan pasti yang dilihat dari ini ya, dari penampilannya dulu gitu. Kalau ternyata cakep nih, kayaknya boleh nih gitu kan, udah menarik duluan. Jadi ya si cewek kamu bakalan tertarik. Begitu juga LinkedIn-nya kalian ataupun ketika kalian melamar sebuah pekerjaan, kalian juga harus punya self branding ataupun personal branding yang menarik kayak gitu. Nah, di sini sebelum kita lanjut ke selanjutnya, aku punya tebak-tebakan gitu. Nanti yang bisa jawab, aku beliin kopi deh habis ini gitu. Nanti aku gojekin beneran ini. Apa bedanya Oreo yang di sebelah kiri sama Oreo sebelah kanan? Mas Sofi nggak boleh jawab ya. Yang lain ini yang harus jawab gitu. Beda merek, Kak. Siapa nih? Sebut nama dong. Arsy Anistia Safari. Arsy, dari beda merek itu apalagi nih bedanya gitu, Arsy? Kalau yang Supreme itu kan sudah apa ya, premium gitu. Dia sudah punya nama di atas, jadinya harganya juga beda. Betul, oke. Kalau yang sebelah kiri? Kalau yang sebelah kiri itu untuk itu kamu ke bawah, jadinya biar bisa nyicipin Oreo juga. Berarti aku kamu ke bawah, aku makanya yang kiri loh sih. Oke, thank you Arsy. Ini bener banget tadi. Memang kalau paling gampangnya adalah beda merek gitu, which is kita sebutnya beda brand gitu ya. Yang sebelah kiri itu Oreo dengan harga belasan ribu, mungkin kalian udah bisa dapetin di Indomaret. Tapi yang sebelah kanan itu Oreo dengan tempelan brand Supreme gitu. Artinya apa? Yang mana Oreo dengan tempelan brand Supreme ini tentunya dijual dengan harga yang sangat mahal gitu. Kenapa mereka bisa menjual dengan harga yang sangat mahal, 500-an ribu sampai 700-an ribu? Itu karena Supreme itu punya branding gitu loh. Mereka udah punya ya brand gitu. Coba deh itu ditempelin dengan Oreo X Uniqlo atau apa gitu. Itu pasti juga harganya akan lebih mahal gitu. Sehingga yang akan diambil dari sini adalah aku pengen ngasih tahu teman-teman gitu loh, kalau kalian udah punya branding, atau kalian ya sudah punya kalau tadi kata Arsy nama lah ya gampangnya ya, nanti orang itu akan lebih gampang mengenal kalian gitu, dan secara personality kalian juga lebih punya value dari diri kalian kayak gitu. So hari ini kita akan belajar ataupun kita akan sharing dan ngobrol-ngobrol tentang si branding itu tadi, tapi medianya melalui yang namanya LinkedIn gitu. Anyway, thank you Arsy, nanti PMK aku ya alamat nih biar aku beliin kopi. Siap. Oke, kita lanjut. Pertanyaannya sekarang, apakah itu LinkedIn gitu? Teman-teman di sini pasti masih banyak banget yang belum tahu, kayak bahkan aku dulu di semester 3 atau semester 5 itu bener-bener
semester 5 sih aku baru mulai tahu itu LinkedIn gitu. Bahkan aku tidak ada juga kayak teman-teman di sini sangat beruntung karena diberi kesempatan untuk dapat ilmu atau bisa sharing nih difasilitasi sama Mas Opik terkait si LinkedIn itu sendiri gitu. Kalau dulu aku benar-benar nyari tahu sendiri dan bahkan ya udah bikin baru bisa makainya itu setelah lulus gitu. Nah, mungkin yang pengen aku kasih tahu teman-teman di sini, LinkedIn itu adalah benar-benar dia itu the largest professional network yang mana kalau aku bilang di sini also where the money is gitu. Jadi teman-teman gampangnya LinkedIn itu sosmed, tapi sosmed di dunia profesional gitu. Ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook, itu adalah sosmed di dunia maya yang memang ya udah anggaplah buat seru-seruan aja gitu. Tapi kalau di LinkedIn ini kalian isinya ya orang-orang profesional, orang-orang mencari kerja, orang-orang yang expertise di bidangnya teman-teman, di bidangnya masing-masing gitu. Nah, pertanyaannya apa sih yang LinkedIn tawarin atau benefit apa sih yang LinkedIn kasih kepada kita para penggunanya gitu. Yang pertama, aku tulis di sini ada high quality of career opportunity gitu. Di situ di LinkedIn itu ada job portal, teman-teman bisa ngedaftar kerja dari LinkedIn itu sendiri. Terus teman-teman juga bisa nge-sharing apapun itu. Terus karir-karir kalau misal teman-teman ngelihat pekerjaan seseorang tuh dari mana? Karena dari Instagram kan cuma kayak lihat oh story-nya Mas Opik misal atau story-nya siapa ya di sini Fitri gitu. Ternyata lagi jualan Fitri gitu. Oh berarti ini Fitri usahanya atau karirnya adalah sebagai business owner gitu di all shop-nya dia. Tapi kalau dari LinkedIn itu benar-benar kelihatan, oh Dila nih misal Dila ini sebagai apa gitu, terus kesibukannya sebagai apa itu udah bisa kalian langsung lihat dari si LinkedIn itu sendiri gitu. Nah yang kedua dari LinkedIn sendiri teman-teman itu bisa build network yang memang like-minded profesional. Maksudnya like-minded ini aku bedain dengan si Instagram ataupun Twitter ataupun TikTok gitu. Mungkin teman-teman di sini apalagi yang cewek-cewek paham banget kalau main Instagram itu lagi musimnya zaman insecure gitu kayak ngelihat di teman-temannya nih jalan kayak gini, teman-temannya main ke sini, punya ini dan sebagainya gitu. Itu kan jadinya kalian tidak open minded atau like minded ya secara personality gitu. Tapi kalau kalian ngelihat LinkedIn, kalian itu bakalan malahan ya insecure, tapi insecure-nya tuh dalam artian yang positif dan vibe-nya tuh positif gitu. Ketika ngelihat oh kok Fitri bisa magang sih di sini gitu, ternyata Dila kayak oh kayaknya aku juga harus bisa nih magang kayak Fitri gitu. Nah dari situ tuh akan terpacu istilahnya kompetitif dunia rasa-rasa kompetitif tapi yang in positive way kayak gitu. Terus yang terakhir LinkedIn itu juga untuk mengupdate ataupun memfasilitasi kita untuk mempunyai yang namanya online resume gitu. Online resume ini teman-teman mungkin yang belum pernah dengar, resume itu sama kayak CV gitu. Jadi kalian nggak perlu bikin CV atau CV kalian itu secara online-nya ya di LinkedIn itu tadi gitu. Kalian bisa bikin CV di sana gitu dan HRD ataupun orang yang bakal ngerekrut itu bakalan ngelihat oh ini adalah perjalanan karir dari si Fitri atau ini perjalanan karir dari si Arsi kayak gitu. Sebentar. Oke. Kita lanjut. Nah, ini kita mungkin tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke materinya. Oke. Nah, yang pertama itu adalah Yang pertama itu adalah profile picture gitu. Nah, kenapa di sini aku menulis profile picture? Nah, profile picture ini adalah hal yang utama ketika teman-teman melihat sesuatu gitu. Aku tulis di sini juga usahakan kasih profile picture yang memang send the good vibe gitu. Karena kan foto tuh adalah first impression ya. Kalau teman-teman ngelihat sesuatu pasti dilihatnya dari foto dulu nih. Lihat Instagram pasti yang dikopoin fotonya dulu. Ngelihat apa-apa pasti mulai dari fotonya dulu. That's why dari si foto inilah, foto profile di LinkedIn inilah yang akan jadi poin utama ketika kalian bikin LinkedIn. Kita langsung di sini aja. Oke. Nah, ini gambaran dari LinkedIn aku, nanti kita juga akan bedah sedikit terkait ini, kita zoom dikit terkait fotonya. Nah ini kebetulan fotonya juga baru banget,
belum lama, sekitar 2 minggu yang lalu kebetulan. Teman-teman, di sini yang aku pengen kasih tahu adalah untuk terkait fotonya sendiri, usahakan pakai simple background. Jangan kayak yang ya udah backgroundnya lagi di rumput-rumput atau di mana kayak gitu, kayaknya kan ribet banget ngelihatnya. Atau gampang banget kalian tinggal kalau udah punya foto, terus kalian cari aja di Google tuh ada namanya remove background, tinggal di remove aja backgroundnya, terus diganti background yang warna putih atau warna apa yang kira-kiranya seger kayak gitu. Terus yang kedua, good lighting. Jangan pula yang fotonya kayak lagi di kamar gelap-gelapan atau lagi ya pokoknya yang kalau cewek-cewek tuh coba cari yang ini yang golden hour deh gitu. Jadi pas lagi seger-segernya mukanya cakep-cakepnya itu, nah disitulah kalian coba bikin foto profil untuk LinkedIn kalian gitu. Terus yang ketiga, smile. Usahakan smile. Jangan yang lagi murung banget, jangan yang kelihatan bete banget. Terus yang keempat, look at the camera, jangan juga yang lagi candid, terus kayak kalian merasa keren aja gitu, kayak dicap aja angle-nya dari samping gitu, biasanya cewek-cewek kan ya, atau angle-nya ada yang punya angle kanan, angle kiri kayak gitu, usahakan jangan. Jadi silahkan ambil yang memang benar-benar kalian look at the camera. Terus yang kelima adalah manners dan dress-nya gitu. Manner dan dress ini kalian nggak perlu pakai jas, nggak perlu rapi-rapi banget, tapi casual yang juga tetap sopan kayak gitu. Untuk cewek-cewek juga pakai kaos nggak apa-apa, di situ aku juga pakai blus biasa gitu. Nah untuk foto sendiri, sebentar, aduh. Nah, untuk foto sendiri usahakan teman-teman jangan pakai foto selfie ya gitu. Karena misal karena misal LinkedIn-nya udah keren nih, isinya udah keren banget. Tiba-tiba pakai fotonya selfie gitu. Kayak merasa cakep aja gitu kan kalau selfie. Terus jangan juga pakai foto yang hitam putih, foto lama banget tuh, foto lama atau foto 5 tahun yang lalu. Misal pakai fotonya 5 tahun yang lalu zaman SMA, ternyata kuliah sekarang udah glowing. Itu kan beda kan, nggak tahu kan. Jadi usahakan pakai fotonya foto yang terbaru. Terus jangan juga foto yang lagi sama orang lain, misal lagi kasmaran banget, terus mau pakai foto sama pacarnya, itu juga jangan. Terus foto-foto yang kayak, abis ketemu sama siapa, misal Kim Seon Ho atau siapa gitu yang lagi up banget sekarang, terus kayak dengan bangga mau dijadiin foto profil di LinkedIn gitu, jangan juga. Pokoknya usahakan memang LinkedIn itu pakai foto sendiri, teman-teman. Gitu. Oke. Terus yang selanjutnya headline. Jadi ada yang namanya headline. Headline itu judul. Usahakan pakai headline yang appropriate. Di sini kita lanjut aja langsung. Nah, headline itu di bagian sini. Yang People Operation Specialist at sampingan ini kita zoom aja. Nah, di sini aku kasih headline People Operation Specialist at sampingan dan juga HR Consultant di maukerja.id gitu. Bagi teman-teman di sini karena mungkin masih kuliah, tinggal dimasukin aja tuh fresh graduate ataupun student di Universitas UIN Sultan Taha Jambi. Gitu. Jadi memang yang dimasukin di headline ini adalah job title atau posisinya teman-teman sekarang gitu. Atau teman-teman sekarang ada yang juga sambil kerja, masukin tuh di judulnya 2 aja gitu, berarti pekerjaannya apa dan tulis juga masih kuliah di mana kayak gitu. Dan juga usahakan pakai keyword supaya jadi kita tuh para HRD, para recruiter kalau nyari kandidat biasanya by LinkedIn tuh. Kita misal aku mau nyari orang finance atau orang keuangan, aku bakalan nulis ya udah finance gitu. Terus teman-teman di sini kenapa aku bilang use keyword? Teman-teman masukin tuh, berarti teman-teman di sini di manajemen keuangan mungkin ada jurusannya lagi nggak sih Mas Opik? Nggak ada ya? Nggak ada, Mbak. Nggak ada ya, berarti memang udah itu ya apa namanya penjurusannya. Nah, berarti teman-teman di sini tinggal masukin aja apa namanya undergraduate di manajemen keuangan UIN Sultan Taha gitu. Jadi ketika nanti kita mencari keuangan udah muncul tuh nama-namanya teman-teman di dalam di si LinkedIn gitu. Ibaratnya kalau kalian mencari sesuatu di TikTok lah gitu, itu kan ada keywordnya apa yang akan kalian cari. Nah, itulah yang akan muncul gitu. Yang ketiga, avoid sounding desperate. Jadi jangan dimasukin di judul ini kayak misal gini. Please kasih kerjaan atau lagi butuh kerja banget kayak gitu. Jadi jangan dimasukin hal-hal seperti itu di sini. Usahakan di headline ini memang sesuatu yang profesional, yang simple aja, tapi tuh
ngena dengan posisi kalian sekarang kayak gitu. Jangan juga di sini dimasukin kayak moto kalian, motivasi ataupun kata-kata mutiara, itu juga jangan. Jadi memang yang dimasukin di sini adalah posisi teman-teman sekarang. Kalau sebagai mahasiswa ya udah masukin mahasiswa. Kalau teman-teman di sini ada yang lagi magang, masukin juga lagi magang di mana gitu sebagai internship at apa kayak gitu. Terus yang ketiga ada about section gitu. Jadi di LinkedIn itu ada section about yang mana ini kita langsung aja. About ini kayak summary dari teman-teman atau ringkasan dari teman-teman gitu. Teman-teman itu siapa dan apa yang bisa teman-teman bantu atau teman-teman tawarkan kepada publik dan bagaimana teman-teman menawarkannya gitu. Kalau aku tulis di sini, nah about itu di paling bawah ini about. Terus kita zoom. Nah, di sini kalau aku karena mungkin sudah punya pengalaman kerja, jadi ya memang aku masukin sekarang aku adalah seorang ini di sini, terus aku juga punya pekerjaan sampingan ini gitu, dan sebelum kerja di sini aku punya kesibukan ini gitu misalnya. Nah, tapi kalau teman-teman di sini yang dimasukin di sini adalah kayak pengalaman teman-teman selama kuliah, ikut organisasi apa aja selama kuliah. Terus atau teman-teman di sini mungkin ada yang ikut volunteer, ada yang ikut kelas-kelas sertifikasi, seminar dan sebagainya. Benar-benar tulis aja tuh di situ. Anggaplah misal kayak Arsy tadi atau aku lupa namanya. Arsy sekarang adalah seorang mahasiswa di universitas ini. Dan kesibukannya sekarang misal ternyata punya all shop ini gitu, dan juga selain itu ikut beberapa kelas-kelas profesional di anggaplah di Instagram atau di mana kayak gitu. Terus tulis juga teman-teman minat karirnya tuh di apa gitu. Misal aku sangat antusias di bidang keuangan apa kayak gitu. Aku kurang paham sih kalau keuangan ya. Misal sangat antusias di bidang di bidang manajemen keuangan, nanti spesifiknya apa lagi, misal di manajemen keuangan tuh ada bagian spesifiknya lain lagi, kalian tulis aja di situ. Nah di sini di bagian terakhir aku ngasih catatan biar paling gampang nanti HRD atau orang-orang hubungin kalian, dimasukin tuh di paling bawah kayak emailnya gitu. Kalau misal if any discussion atau apa gitu, silahkan send ke email aku, misal masukin email kalian apa di situ gitu. Usahakan juga emailnya jangan yang alay-alay, jadi usahakan email yang normal-normal aja yang pakai nama kalian kayak gitu. Karena dan juga jangan dimasukin nomor telepon, karena kalau nomor telepon itu kan sifatnya privacy ya, jadi nanti malah takutnya disalahgunakan. Jadi cukup masukin email aja di situ gitu. Oke, lanjut ke yang keempat, itu ada experience gitu. Jadi experience ini kayak ya pengalaman. Apa sih pengalaman teman-teman selama kuliah? Mungkin ada juga di sini yang lagi sambil part time kerja di coffee shop di Jambi, atau sambil kerja kadang ada juga yang mungkin sambil jaga toko atau apa kayak gitu. Bisnis. Inilah. Sorry, tadi ada yang ngomong ya? Ada juga bisnis. Oh iya betul. Ada yang sambil bisnis, mungkin bisnis owner, jualan atau buka apapun itu gitu. Nanti di sinilah kalian jumawakan atau kalian tunjukin aja dan kalian tulis semuanya gitu. Biar publik itu bisa ngelihat gitu, apa sih yang kesibukan kalian sekarang, karena pasti nggak cuma kuliah doang, pasti kalian punya kesibukan-kesibukan lain gitu. Nah ini aku tulis mandatory content yang harus ada di LinkedIn-nya kalian gitu. Misal yang pertama, ini kalau di bagian aku experience-nya ini emang experience di bidang pekerjaan aku semuanya ya gitu. Yang pertama jangan lupa dimasukin tuh job title-nya. Misal kalau ada yang bisnis tadi, berarti job title-nya business owner. Business owner nama bisnisnya apa? Misal ada yang punya bisnis coffee shop, ada yang punya bisnis biasanya tuh hantaran atau acara-acara nikahan kayak gitu. Kayaknya banyak banget ya bisnis. Masukin aja, masukin company kalian tuh apa. Kalau belum punya company ya nggak apa-apa, small company itu dimasukin aja. Terus sejak kapan? Sejak kapannya, misal kalian kapan ngediriin itu atau gabung di situ, bulannya dan tahunnya kapan. Terus jangan lupa dikasih ini bullet point explanation dari si kesibukan kalian itu tadi gitu. Misal di situ kalian tuh ngapain aja, apa yang kalian handle. Misal kalau yang punya bisnis coffee shop, kalian masukin tuh sehari tuh udah sampai berapa penjualannya gitu-gitu. Jadi benar-benar kalian tunjukin, makanya aku bilang tadi jumawakan aja. Kalian tunjukin apa sih yang udah kalian capai dari
dari pengalaman-pengalamannya kalian gitu. Atau kalau ada teman-teman di sini yang udah magang atau lagi magang, ditulis aja. Jadi nanti di sini misal magangnya mulai dari Maret sampai hari ini, ya udah Maret sampai present kayak gitu-gitu. Jadi di sini kalau bisa memang diisi semuanya gitu. Ini aku zoom. Nah, di sini ini bagian judulnya, ini adalah job title-nya sebagai People Operation Specialist, kayaknya ini dibilangnya aja. Nah, sebagai People Operation Specialist, terus ini sampingan ini adalah perusahaan aku, full time ini posisinya kayak pekerjaannya full time atau part time atau freelance kayak gitu. Ada waktunya juga, terus ada lokasinya di sini, terus dan juga detail pekerjaan aku saat ini. Jadi teman-teman kalau mau ngedit tinggal ke sini aja gitu. Tinggal yang tombol pensil ini diklik aja. Gitu. Nah, ini kalian juga bisa masukin link. Di situ kalian bisa drop link kalau ternyata ada link yang bisa di-refer gitu. Misal kalian punya all shop, terus kalian bisa tuh masukin link Shopee-nya aja, masukin aja ke sini. Gitu nggak apa-apa. Oke, yang kelima ada education, lisensi, sama volunteer. Di sini nanti kalian kalau di bagian profile kalian ke add section nanti akan muncul nih beberapa banyak banget nih sectionnya. Cuman aku di sini lebih ke fokusin yang education, lisensi sama volunteer. Untuk yang education masukin di sini berarti teman-teman masih kuliah di mahasiswa manajemen keuangan di Sultan Taha, di UIN Sultan Taha. Terus kalau ternyata kalian ada ikut organisasi, event atau karena kan sekarang lagi pandemik ya, jadi mungkin event-eventnya dalam bentuk online itu nggak apa-apa, masukin aja kegiatan-kegiatan kalian semuanya nanti di section education ini. Dan kalau kalian nggak ragu, misal masukin IPK, ini GPA itu IPK, masukin IPK nggak apa-apa, tapi kalau nggak mau dimasukin juga nggak apa-apa, ini conditional. Terus yang kedua ada lisensi dan juga sertifikasi. Anyway, teman-teman, kalian misal sekarang nih di manajemen keuangan, terus di manajemen keuangan kalian ternyata di situ belum belajar terkait aplikasi-aplikasi keuangan gitu. Misal kalau setahu aku nih, tapi korek juga kalau misal salah, kan ada yang namanya kayak Myop, Curate, terus habis itu journal.id kayak gitu-gitu ya. Kalau ternyata teman-teman belum bisa pakai itu, kalian itu bisa banget belajar dari LinkedIn, karena di LinkedIn itu ada kelas ataupun sertifikasi yang gratis maupun yang berbayar gitu. Selain dari LinkedIn juga banyak sih sebenarnya kelas-kelas kayak gitu. Jadi aku harapin teman-teman itu selain dari bisa secara materi akademik, kalian juga bisa skill-skillnya itu tadi gitu, technical skill lah kita sebutnya. Karena kalau di dunia kerja itu kan yang dibutuhkan adalah si technical skill itu tadi. Misal ditanya, Dila bisa aplikasi apa aja nih, aplikasi keuangan gitu. Ternyata belum banyak yang bisa. Dari sekarang karena masih punya banyak waktu nih, semester 5 menuju mungkin kalau lulus kan baru semester 7 atau semester 8 ya. Digunain aja, dimanfaatin aja karena sekarang juga semuanya serba online untuk ikut kelas-kelas seperti itu, karena dari situlah yang akan menunjang dan juga menuhin dari si section LinkedIn-nya teman-teman gitu. Nah, yang terakhir volunteer. Ini sebenarnya kalau ada aja masukin, kalau ternyata nggak ada juga nggak apa-apa. Karena volunteer ini contohnya misal kalau di Jambi itu kalau nggak salah ada yang namanya Jambi Mengajar. Hal-hal semacam itulah yang memang sifatnya social impact. Karena kan selain ternyata misal si Joko ini anaknya jago banget nih, pinter banget nih kuliahnya. Tapi Joko ini juga ada social impact-nya dengan ikut volunteer-volunteer ini gitu. Ya udah masukin aja nih kalau ternyata ada gitu. Yang terakhir ada recommendation, ada section recommendation di LinkedIn gitu. Nah, recommendation ini semacam kayak testimoni lah kalau orang jualan gitu loh. Testimoninya aku ke Mas Opik itu seperti apa, atau testimoninya Dila misal ke Arsi seperti apa gitu. Jadi kalian tulis nih misal dia itu kayak gini nih kalau kerja dulu waktu zaman event sama aku kayak gini nih, dimasukin tuh di LinkedIn. Jadi ada section recommendation nih di sini, nanti di paling bawah kalau di LinkedIn. Ini adalah contoh dari rekomendasi-rekomendasi yang mungkin teman-teman aku atau rekan kerja aku dulu yang pernah bekerja sama aku gitu, yang mereka berikan nanti. Tapi caranya adalah ketika kalian minta rekomendasi, kalian harus klik ini nih, ask for recommendation. Jadi kalian minta rekomendasi ke mereka. Nanti akan ada pilihan kalian harus minta ke siapa gitu. Nanti setelah dikasih rekomendasi, kalian juga jangan lupa, kan ibaratnya ada tangan di atas dan tangan di bawah. Jangan lupa kalau udah dikasih, kalian juga harus ngasih feedback balik kayak gantian lah ngasih testimoni balik gitu. Atau misal di sini teman-teman juga bisa minta kalau ada yang kerja di coffee shop misal, kalian minta aja ke ownernya, minta rekomendasi, kalian kirim aja Mas
tolong dong bantu kasih rekomendasi LinkedIn aku gitu. Nanti dia tinggal klik linknya, terus tinggal masukin aja tuh rekomendasinya gitu. Nah, atau Kak Mas Sopik juga bisa nih sebagai dosennya ya. Jadi tinggal minta aja, Pak, minta ini dong rekomendasi saya kayak gitu. Makanya sekarang tuh jangan bandel, dan kalau ada tugas silahkan dikerjain supaya kalau dikasih rekomendasi ke LinkedIn tuh bagus-bagus kayak gitu. Nah, ini kayaknya yang terakhir. Yang terakhir, jadi LinkedIn ada lagi fasilitas yang namanya open to work gitu. Jadi kalau teman-teman masih kuliah, itu ada section kalian istilahnya, oh ini orang nih lagi butuh pekerjaan gitu. Bukan section sih, aku menyarankan teman-teman untuk connect with influencer. Jadi di LinkedIn itu kalian bisa nanti mungkin aku langsung ke tutorialnya aja, langsung ke LinkedIn-nya. Kalian itu ketika di Instagram, misal kalian melihat yang cakep atau ngeliat yang apa gitu, pasti kalian akan nge-follow. Itulah influencer yang ada di Instagram. Tapi kalau di LinkedIn, ada yang namanya influencer tapi di dunia karir. Memang orang-orang yang hebat di bidang itu. Misal teman-teman di sini dalam apa ya? Di sini teman-teman kan background-nya manajemen keuangan. Berarti atau nanti teman-teman bisa nge-follow orang-orang head finance di mana gitu, atau finance expertise atau finance consultant kayak gitu-gitu. Itu teman-teman bisa mulai nge-follow orang-orang yang ada di LinkedIn, sehingga ya apa namanya ya, info-info ataupun timeline LinkedIn kalian nanti infonya bermanfaat dan related dengan kalian sekarang, atau bahkan ketika teman-teman misal lagi ada tugas atau teman-teman kepo nih sama orang gitu, anggaplah ada head finance di mana gitu, terus kalian pengen say hello ke dia gitu, itu boleh banget di LinkedIn. Jadi kalian tinggal DM aja. Di LinkedIn juga ada fasilitas DM. Kalian kenalin aja diri kalian kayak halo, misal Pak siapa atau Mister siapa, misal my name is siapa, nama kamu siapa, terus background kamu tuh dari mana, terus niat kamu ngechat tuh mau nanya apa kayak gitu. Biasanya kalau di LinkedIn tuh bakalan dibalas. Karena kalau di Instagram kan kayak ini anjir kayak stranger banget ngechat tiba-tiba gitu. Tapi kalau di LinkedIn itu enggak, malah nggak apa-apa kalau itu tandanya kalian itu pengen dan ingin tahu, mau belajar dari yang bersangkutan. Kayak gitu. Kayaknya sih udah. Nah, iya. Di sini sih aku nyebut dengan apa ya, dengan bagusnya LinkedIn kalian atau dengan bagusnya si personal branding yang kalian bikin dari LinkedIn itu, maka ya kalian bisa jadi magnet dari setiap job opportunities. Karena teman-teman harus ketahui bahwa pekerjaan itu kadang tidak kalian yang nyari, tapi bahkan si HRD-nya atau bahkan si orang dari perusahaan tersebut yang datang buat nyari kalian walaupun kalian tidak mendaftar di situ gitu. Jadi dari sini buat teman-teman yang ternyata udah pengen mulai kerja atau mau magang dari sekarang, karena teman-teman harus tahu ya, magang itu penting banget untuk di era sekarang gitu. Karena misal kalau teman-teman besok lulus nih, saingan teman-teman itu enggak cuma sesama lulusan atau sesama fresh graduate, tapi saingan teman-teman juga orang-orang yang kena PHK ketika COVID. Jadi kan saingan kalian double gitu, orang yang kena PHK sama para fresh graduate gitu. Nah dari situ kalian harus nyiapin sekarang, ibaratnya kan sekarang masih enak ya, masih uang jajan dari mamah gitu. Terus juga istilahnya kuliah juga online. Jadi daripada di rumah gabut, mau nongkrong juga masih COVID kayak gini, usahakan manfaatin tuh waktu-waktu di rumah kalian untuk ngedaftar sih para magang-magang itu tadi. Tuh dibagusin aja LinkedIn-nya, nanti tinggal dari LinkedIn itu kalian bisa download BTW. Jadi bisa download jadi bentuknya kayak CV gitu. Nah, itulah yang kalian daftarin ke perusahaan-perusahaan untuk daftar magang gitu. Karena magang sekarang itu juga online, kalian nggak perlu ke kantornya, bahkan kalian bisa ngedaftar magangnya di Jakarta, di Jogja bahkan, atau dimanapun itu, dan kerjanya cuma dari Jambi aja selama di rumahnya ada sinyal, terus dan kalian digaji gitu loh. Dan menurut aku itu sangat worth it banget daripada zamannya aku dulu kayak magang tuh nggak dibayar gitu, dan magang harus ke Jakarta atau kemana kayak gitu. That's why teman-teman gunain waktunya sebaik mungkin selama ini masih ada uang jajan dari mama masing-masing. Jangan sampai pas udah lulus nyesel karena kayak bingung nyari kerja karena belum punya pengalaman magang, belum punya pengalaman ini itu kayak gitu. Oke, ini terakhir.
Ini terakhir banget, benar-benar terakhir. Ini pesan-pesan sponsor titipan dari kantor aku. Jadi kantor aku itu namanya Sampingan ya sekarang. Sampingan itu adalah perusahaan outsourcing atau perusahaan penyedia jasa tenaga kerja gitu. Jadi di situ juga teman-teman ada banyak lowongan pekerjaan, betulan banget. Jadi teman-teman kalau ada yang mau nyari-nyari, mungkin kalau ada di Jambi, ada pekerjaan lowongannya di Jambi, kalian tinggal ke link ini aja, Sampingan Group Careers, sama mungkin bisa follow LinkedIn-nya si Sampingan sendiri gitu. Gitu. Selesai Mas Topik semuanya, dan semuanya mungkin kalau ada teman-teman di sini ada yang mau nanya atau bingung dan sebagainya, feel free untuk ditanyakan aja. Oke, terima kasih Mbak Nifa untuk materinya, sangat luar biasa. Buat teman-teman yang belum pernah lihat nih, belum pernah megang LinkedIn, mungkin kan jadi kayak agak asing juga nih. Cuman setelah dijelasin tadi sama Mbak Nifa, pasti teman-teman ngerasa kayak, oh iya ternyata ada nih aplikasi yang bisa meningkatkan karir kita. Gimana caranya supaya kita bisa lebih cepat dapat kerja, supaya kita lebih banyak dilirik sama perusahaan dan sebagainya. Nah itu, teman-teman jadi tahu nih tentang link ini nih. Silakan kalau ada yang ingin menanyakan pertanyaan-pertanyaan tentang manajemen karir, lalu bisa juga tentang LinkedIn tadi. Kalau misalkan yang udah punya bisa tanya, yang belum punya juga nggak apa-apa, mau tanya silakan. Mungkin ada tadi malam yang udah inisiatif bikin LinkedIn-nya sendiri tapi bingung, karena dulu aku Mas Sophie ketika pertama bikin LinkedIn itu kayak apa ini anjir, bingung banget, kayak ribet banget gitu pertama-tama aku bikin, dan itu bener-bener aku biarin selama kayaknya setahun deh nggak aku apa-apain gitu. Ketika di dunia kerja aku baru tahu oh ternyata harus seperti ini kayak gitu. Mungkin ada nih teman-teman yang juga merasakan seperti yang aku rasakan dulu. Silakan kalau ada yang menanya. Silakan bertanya. Atau mungkin ada yang udah bikin? Ada yang udah bikin belum? Mungkin teman-teman ada yang udah punya? Langsung connect aja kalau yang udah punya. Oh iya betul. Kalau mahasiswa nih Mbak Nifa, banyak gak sih di teman-teman Mbak Nifa atau dari mungkin kenalan gitu yang mahasiswa tapi udah pada bikin itu? Banyak gak kira-kira? Banyak banget sih Mas, mostly malahan ini kalau teman-teman mahasiswa mungkin yang di UGM ya, rata-rata mereka udah punya LinkedIn semua gitu. Karena kita kayak di mindset dari lingkungan kita kayak, kalau LinkedIn kosong, itu susah loh nyari kerja gitu, kayak atau nanti LinkedIn itu yang dilihat loh ketika kamu nyari kerja kayak gitu. Jadi kayak kita tuh pada ketakutan, karena ketakutan kita juga nggak tahu kenapa gitu. Jadi kayak udah kita bikin-bikin aja gitu. Tapi karena sekarang udah kayaknya LinkedIn itu udah pasaran banget gitu ya, orang udah banyak tahu. Kalau anak-anak di UGM biasanya mereka akan bikin LinkedIn, terus diisilah sama kegiatan-kegiatan kampus mereka. Mereka ada event apa, seminar apa, nanti di-upload di feed lah ibaratnya. Mereka ngepost di feed-nya mereka si kegiatan-kegiatan kampus itu gitu. Bahkan ini kan teman-teman di sini juga banyak banget ya, maksudnya dari satu jurusan aja udah ada 57 orang gitu. Nanti bisa saling nge-follow nih. Kalau di LinkedIn itu sebutannya bukan follow tapi connect ya Mas ya. Tadi udah di-mention sama Sophie, tinggal connect satu ke yang lain supaya nanti udah mulai banyak followersnya. Nanti biasanya kalau di LinkedIn tuh kayak TikTok modelannya. Kalau kalian masukin riwayat pendidikan, nanti akan muncul nih siapa aja orang-orang di LinkedIn yang lulusannya sama kayak kampusnya kalian. Kalau di TikTok kan kalau kalian nge-save nomor HP itu akan muncul tuh siapa penggunanya di TikTok, kalian disuruh follow. Nah, kalau di LinkedIn sama, tapi LinkedIn ini pakainya adalah kampus gitu. Jadi mana nih yang sama-sama dari kampus Sultan Taha nanti akan muncul dan kalian bisa saling follow-followan di situ. Kayak gitu. Silakan boleh nanya, mau nanya via chat boleh, via langsung ngobrol juga boleh gitu, supaya lebih gampang aja. Ya boleh banget. Ya, ada yang nanya? Ardi mau nanya, Ardi? Tadi katanya mau nanya. Lihat ke kanan dia. Siapa? Oh Ardi ini ya.
Atau yang lain? Mungkin banyak yang mau nanya tapi malu ya. Atau Lewat bingung. chat juga bisa. Iya, Dila, gimana? Boleh curhat juga apa? Iya. Silakan. Jadi gimana ya Kak, kalau kita cara bikin linknya tuh, kan kita nggak tahu nih linknya tuh gimana, cara-caranya aja tuh untuk apa gitu. Buatnya pun juga belum pakai kayak link gitu. Jadi caranya gitu. Iya, Oh, iya, langsung bukan, ke ya. cara bikinnya gitu ya. Kayaknya masih Iya. pada belum tahu. Kalau mau nanya pakai bahasa Jambi juga nggak Iya, apa-apa. belum paham gitu Pernah caranya. bikin ya? Oke, kebayang. Ini mungkin kayaknya refer dari pertanyaan Dila. Aku langsung share screen saja untuk benar-benar ke LinkedIn-nya ya. Sebentar, kita buka LinkedIn. Ini contohnya LinkedIn seperti ini. Ini adalah feed-nya. Aduh, sorry. Gimana sih? Nah, teman-teman kalau misal mau login, itu tinggal nih, kalian tinggal login aja. Oh, di tempat aku udah langsung masuk ya. Kalian bisa langsung masuk aja, nanti sign up-nya aku logout dulu mungkin ya. Semoga aku ingat password aku ya. Ini, kalian bisa ke sini. Jadi kalian buka LinkedIn di Google, terus kalian join. Nanti kalau udah join, segampang itu kalian tinggal klik join with Google. Nanti akan langsung refer ke Google-nya kalian. Jadi akan langsung jadi account gitu. Jadi benar-benar join lewat Jadi Google. kita jadi buka link LinkedIn itu langsung kita join gitu Kak ya. Iya, langsung join with Google kalau kalian belum bikin account. Kayak sama kalian mau bikin sosmed lainnya gitu, kadang kan cuma pakai Google ya joinnya. Kak, Ya, itu ya. bukan dalam bentuk aplikasi. Gimana? Sorry? Itu dalam bentuk aplikasi atau seperti web gitu? Iya, dia ada aplikasinya, dia ada webnya juga. Nanti kalau kalau webnya ya ini linkedin.com ini. Kalau misal dalam bentuk aplikasi nanti ya aplikasinya, waduh, ini aku lupa password lagi sebentar. Kalau aplikasi nanti coba kalian bisa teman-teman nih sambil sekarang sambil lihat Play Store ataupun App Store-nya teman-teman, tinggal ketik aja LinkedIn, warnanya nanti biru, ada tulisan in-nya di situ. Kalian juga bisa download di situ. Kayak gitu di aplikasinya. Kalau yang belum punya account, join terus nanti pilihnya join pakai Google. Tinggal kalau nggak salah sih tinggal sekali klik, tinggal masukin nomor telepon, udah langsung bikin account-nya gitu. Kebayang nggak Dila? Dan tadi siapa aku nggak kelihatan di sini. Oke, bagi-bagi kopi aja ya, Mbak ya. Silakan yang bikin ini, bikin LinkedIn, silakan teman-teman bikin, nanti dinilai tuh sama Mbak Nifa mana yang bagus, nanti akan kita kasih hadiah. Nanti boleh connect ke Mbak Nifa nggak nanti LinkedIn-nya? Boleh banget Mas, boleh banget. Boleh. Jadi teman-teman itu kalau untuk connect, jadi misal contohnya di sini aku cari siapa ya, sebentar. Di sini kalian bisa search. Nah, di sini ada, nah ini mungkin aku bakal langsung kasih tahu aja ya. Ini bagian foto profile tadi, nanti teman-teman bisa gantinya langsung kalau nggak salah diklik aja, tinggal di add foto atau ganti fotonya dipilih, nih tinggal diganti aja. Terus di sininya ini backgroundnya kalian bebas mau diganti, kalau ini kebetulan memang tuntutan dari kantorku harus pakai background ini, jadi kalian bisa ganti juga di sini, tinggal diklik aja kalian mau ganti yang polos, usahakan jangan yang background yang alay atau kayak gimana-gimana, yang simple aja, yang polos aja. Terus ini di sini yang headline tadi, ini kalian bisa edit, tinggal klik pensil, pokoknya semua tombol pensil di sini tandanya buat mengedit ya. Ini ada pensil, nanti tinggal diklik aja, ini namanya siapa, misal Dila siapa, terus habis itu posisinya sekarang apa, dimasukin nih di headline sebagai undergraduate di UIN Sultan Taha gitu. Terus education-nya UIN Sultan Taha. Nanti kalian tinggal
UIN, nanti udah langsung muncul tuh UIN, beberapa UIN di Indonesia. Terus masukin nih di lokasinya di Jambi sekarang kayak gitu. Terus nanti tinggal ya udah tinggal di save aja. Kalau udah di save nanti akan jadi seperti ini gitu. Terus habis itu selain ini tadi kalian tuh bisa tuh yang dibilang sama Mas Taufik, kalian bisa connect sama orang gitu. Jadi contoh connectnya nih ya, ini ada siapa ya? Arfian nih, sembarangan aja deh. Arfian lah contohnya. Jadi aku tinggal ya udah connect. Connect ini sama kayak follow. Jadi kalian bisa langsung nge-follow orangnya, tinggal diklik connect kayak gitu kalau kalian mau nge-follow. Dan kalau teman-teman misal di sini sambil mau nyari kerja kayak pengen connect ke orang-orang profesional dan pengen nge-follow-nya dengan cara sopan. Aku tuh baru ngelihat tadi malam, kemarin deh, ada yang nge-follow aku. Nih daftar orang-orang yang nge-follow aku di ini section di sini. Ada ini adalah profile yang ada notification di sini kalau ada ya pemberitahuan sama kayak Instagram gitu-gitu, ada DM nih, DM. Terus ini ada job. Job ini adalah lowongan pekerjaan yang aku bilang tadi. Kalian bisa ngelamar kerja tuh di sini. Banyak banget lowongan pekerjaan, kalian tinggal diklik aja, nanti tinggal suruh ngirim CV doang. My network ini adalah orang-orang yang nge-follow aku gitu. Jadi kemarin ada yang nge-follow aku, jadi kebetulan aku ada ngisi di maukerja.id sebagai trainer juga nih Mas gitu. Nah ini ada yang nge-follow dengan cara yang bagus banget gitu. Dia nge-follow aku sambil ngasih note gitu. Hai Mbak Niva, hope to get connected gitu dia bilang. Dia Rizky Jonathan, dia participate di salary negotiation class yang diadakan oleh maukerja.id gitu. Di sini aku mau build professional connection dan terima kasih banget kalau mau accept invitation atau yang aku follow gitu. Jadi dia mau nge-follow aku dengan cara yang sangat sopan. Teman-teman juga bisa melakukan ini ketika mau nge-follow orang, nanti di bawah tulisan connect itu ada, kalian bisa masukin note-nya sih seperti yang Rizky Jonathan ini lakuin Mas Opi gitu. Oke, gitu. Mungkin saya mau nampilin dikit nih Kak, apa tentang cara bikinnya. Mungkin sebenarnya gampang sih, nggak begitu susah cara bikinnya. Coba saya share screen dulu ya. Boleh Mas. Coba di stop share dulu nih. Sebentar. Oke nih, oh ya. Nggak usah host, nggak apa-apa, masih bisa kok share screen. Gimana sih? Oh ini stopnya, udah. Share screen. Nah, bisa dilihat ini tampilan di HP ya. Kalau di HP kan tampilannya cuma kecil segini. Nah, kurang lebih kayak gini. Teman-teman bisa klik di HP, di Google Chrome atau di browser atau di apalah, misal kalau pakai iPhone Safari ya, kalau di iPhone. Ketik aja itu linknya sudah saya kirimkan ke Zoom, ke chat Zoom. Linknya itu linkedin.com. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik yang di sini, gabung sekarang ini, bergabung sekarang. Kan kalau belum punya, kalau udah punya tinggal masukkan password sama email kan. Kalau belum punya, bergabung sekarang. Klik bergabung sekarang. Nah, setelah bergabung sekarang nanti muncul nih kayak gini. Nah, kita pilih, kita bisa ngisi email di sini, lalu kata sandi di sini, atau kita bisa juga dengan cara bergabung dengan Google. Nah, jadi bisa juga dengan Google ini, jadi langsung connect ke Google kita. Klik aja, coba misalkan kita pakai Google aja. Ini tampilan HP ya Mas ya? Iya, tampilan HP. Oke. Nah, nanti munculnya kayak gini nih, ke email Google-nya seperti itu. Misalkan saya pakai email saya, taufik@winjambi, lalu berikutnya, kalau teman-teman udah punya Google, pasti kan langsung masuk ke ininya ya, ke Google-nya. Nah, langsung login biasanya. Kalau saya kan belum login, jadi harus login dulu. Nah, oke. Berarti setelah login tadi, Screen-nya hilang, oh ya. Iya. Setelah login tadi kita masuk ke sini, kita masukkan kata sandinya apa gitu, misalkan kata sandinya. Minimal 6 karakter gitu. Nah, kalau sudah tinggal setuju bergabung. Nanti tinggal masukkan nomor HP.
Nah, setelah itu nanti akan terima kode SMS-nya gitu. Berapa nanti kodenya dimasukin. Nah, kalau udah dikirim, nah ini bisa diganti nih, Jambi berarti kan? Jambi. Jambi lalu bisa dimulai. Pekerjaannya, kalau masih mahasiswa kan berarti di sini mahasiswa ya. Mahasiswa misalkan. Lalu perusahaannya UIN Jambi. Ada nggak UIN Jambi? Sultan Taha juga. Sultan Taha. Nggak ada kayaknya. Di manual aja kalau gitu. Sultan Hasanuddin nggak ada. Sultan Taha Saifuddin Jambi misalkan gitu. Nah, industrinya pendidikan. Iya, berarti pendidikan ya. Atau gimana? Betul. Kalau nggak dikosongin juga nggak apa-apa. Bisa itu kayak. Bisa. Nggak bisa nih, harus diisi. Oh, bisa ya? Nah, kalau udah, nanti akan dipilih nih, apakah kita akan proses mencari kerja atau belum mencari kerja. Nah, kalau kita langsung proses mencari kerja, klik iya. Sebaiknya diisi iya aja sih, biar iya aja ya. Langsung muncul beberapa preferensi pekerjaan. Setidaknya teman-teman ada gambaran nih. Nah, terus setelah itu bisa diaktifkan, lalu bisa import kontaknya. Nah, kita bisa lewati ini, dan LinkedIn kita bisa ke aplikasi, tapi kalau ini karena di laptop saya lewat ini aja, lewat browser aja. Nah, setelah itu jadilah aplikasi LinkedIn kita. Nah, ini aplikasi LinkedIn kita sudah jadi. Setelah sudah jadi, kita bisa edit profilnya nih, edit profilnya. Nah, ini setelah ini bisa diisi semuanya seperti yang contoh tadi, mahasiswa di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, lalu foto. Nah, cara connect ke Mbak Nifa gimana caranya? Klik cari aja di sini, namanya Mbak Nifa, ya nih, nah ini. Nah, ini kita bisa terhubung ke Mbak Nifa gitu. Nah, undangan berhasil dikirim. Gitu ya, Mbak? Mungkin ada yang tambahkan dari Mbak Nifa? Nah, ini benar tadi, seperti karena Mas Opik udah masukin UIN Sultan Taha, ini tadi di sini kayaknya tadi ada muncul beberapa suggestion ya, nama-nama kayak yang sama-sama dari UIN Sultan Taha juga tadi kayaknya muncul di sebelum ini Mas Opik. Oh iya, Mbak. Ketika tadi pas habis invite aku sih kalau nggak salah. Oh gitu. Tadi muncul beberapa nama-nama orangnya. Oh, nama gitu. orang. Coba. Nama-nama orang. Jadi teman-teman bisa tuh nanti kelihatan, misal Dila habis bikin, ternyata siapa lagi, Fitri, Puja, atau siapa habis bikin juga, nanti juga akan muncul tuh di situ. Jadi tinggal di follow aja tuh teman-temannya. Atau kalian mau nge-follow orang-orang influencer yang aku bilang tadi juga nggak apa-apa, tinggal di follow aja. Gitu. Jadi nggak ada batasan buat nge-follow orang di situ gitu. Nah, yang kayak gitu tuh. Kan? Nah, ini orang-orang yang biasanya kayak ya suggestion dari LinkedIn yang masih ada kaitannya dengan kita, mungkin sama-sama di Jambi, atau ada yang jurusannya mirip, atau yang satu universitas nih mungkin. Contohnya kayak gini yang di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi gitu ya. Betul. Nah, ini wakil dekan Fakultas Dakwah nih. Nah gitu. Nah, ini contoh dari salah satu mungkin dosen dakwah ya, dosen dakwah yang udah bikin seperti ini. Teman-teman nanti bisa connect ke dia, bisa juga melihat semuanya itu. Dosen-dosen juga ada ternyata nih, udah banyak dosen-dosennya. Mahasiswa juga ada nih, mahasiswa UIN Jambi. Betul banget.
Nah, teman-teman nanti bikin apa profilnya gitu. Nanti habis itu connect Mbak Nifa, nanti biar bisa dibantu untuk review. Mungkin kalau ada yang udah jadi sekarang, silahkan connect sekarang, nanti bisa direview sama Mbak Nifa gitu. Betul banget. Sebentar, sambil lihat linknya. Nah, ini contoh mahasiswanya Mbak Nifa kayak gini. Sorry ya Mas, di tempat aku ada tukang tahu bulat nih, jadi Oh iya iya. agak. Iya, ini contoh dari ini ada nih mahasiswa dari UI Jambi juga nih. Nanti bagian background-nya mungkin kalau teman-teman baru bikin kemungkinan akan seperti ini gambarannya. Nanti background-nya tinggal diganti aja. Terus habis itu kalau mungkin boleh ke bawah Mas Opi. Kalau teman-teman ke bawah, nanti di bagian keahlian itu teman-teman bisa isi skill-nya apa aja. Misal manajemen keuangan, bisa aplikasi apa, aplikasi-aplikasi keuangan, pokoknya yang berhubungan dengan kuliah kalian lah, materi-materi kuliah diisi di bagian keahlian kayak gitu. Nanti di bagian pendidikan juga boleh isi. Ini di punya mbaknya ini masih kosong, jadi beberapa seksinya tadi belum terisi. Nanti teman-teman boleh banget untuk dilengkapin langsung aja gitu. Gitu sih. Mungkin ini ya kelihatannya memang di awal agak ribet ya Mas ya, dan Iya. apa ya, kayaknya susah banget, tapi itu biasanya teman-teman mungkin teman-teman ini terserah mau percaya atau enggak gitu. Zaman sekarang itu memang susah itu nyari pekerjaan. Aku mau sharing aja, waktu itu sempat buka satu lowongan Nasopik dan dalam waktu 2 minggu itu yang ngelamar udah 988 orang gitu. Itu dalam waktu 2 minggu aja gitu. That's why teman-teman 2 minggu aja udah segitu, karena memang kondisi sekarang yaitu balik lagi orang-orang yang baru kena PHK, terus para fresh graduate gitu kan, mereka lagi butuh kerja semuanya. Jadi teman-teman di sini harus bisa curi start duluan gitu loh, dibanding teman-teman dari kampus lain, mungkin daripada anak-anak, mungkin aku sebut aja kayak daripada anak-anak Unja atau anak-anak universitas mana gitu loh, kalian harus bisa curi start gitu, yang memang mereka belum tahu, kalian udah tahu duluan gitu. Memang kesannya kayak agak berat dan atau kayak nambah pekerjaan, tapi percayalah nanti ketika kalian sudah kerja ataupun di dunia kerja, atau bahkan ketika kalian baru lulus, kalian akan merasakan dan oh iya ternyata butuh ya, kenapa nggak dari dulu aja gitu, biar nggak nyesel di akhir. Itu salah satu tips dari HRD. Nah, Mbak Nifa, ini kalau kan karena di Jambi kan perusahaan kan memang masih dikit, nggak sebanyak di Jakarta, nggak sebanyak di Jogja. Nah, selain kerja langsung nih, ada nggak kayak peluang untuk kerja jarak jauh? Sekarang gimana gitu? Oh, remote ya? Iya. Oke, sebentar, kalau gitu aku sambil ketik. Dan nah, teman-teman sekarang karena pandemi, jadi mungkin kayak kantorku itu defaultnya WFH. Jadi memang bentuknya itu WFH, kerjanya WFH, nggak perlu ke kantor, kerjanya remote aja. Dan semenjak pandemi itu rata-rata semua perusahaan kayak gitu, perusahaan-perusahaan di Jakarta. Jadi teman-teman itu feel free kalau kalian mau ngelamar pekerjaan di Jakarta ataupun di mana pun itu, dari Jambi bahkan, karena kalian kerjanya cuma online, cuma di rumah doang. Misal kalian jadi finance ya, jadi pasti kan teman-teman manajemen keuangan bisa jadi finance atau jadi cost analis kayak gitu-gitu ya, ngurusin pajak dan sebagainya. Itu bisa dari rumah aja, dari Jambi aja gitu. Nah, tapi gimana caranya teman-teman bisa ngedapetin pekerjaan-pekerjaan itu? Bahkan pekerjaannya tuh nggak full time. Misal Dila sekarang sambil kuliah terus mau freelance, kerjaan sampingan, maksudnya pekerjaan tambahan atau intern yang online aku bilang tadi, kalian bisa ke yang aku ketikkan di ini di kolom chat. Ada namanya Tekin Asia. Ada Tekin Asia, ada Kaliber, ada LinkedIn tadi, ada Jobstreet gitu. Di sini kalian bisa melamar kerja dan juga nyari-nyari pekerjaan yang sifatnya remote tadi Mas Opik gitu loh. Jadi nggak perlu, nanti kan di situ ada filternya ya, kalau kalian udah bikin akunnya, udah bikin CV-nya, terus kalian masukin, kalian bisa milih pekerjaan-pekerjaan yang dari jarak jauh kayak gitu. Karena memang sekarang pandemi kayaknya udah jadi budaya ya Mas ya. Perusahaan-perusahaan tuh jadi semuanya remote, kerja WFH gitu dari rumah.
gitu. Ya, berarti banyak juga ya peluang-peluang buat teman-teman di sini, buat yang mungkin mau kuliah, mau kerja sambil kuliah mungkin ada ya, tapi kan tapi nggak harus ke kantornya gitu. Jadi teman-teman Nggak bisa harus. sambil kerja, sambil kuliah juga bisa gitu. Misalkan Iya, nanti di jam kerja kita kerja, di jam kuliah kita masih kuliah gitu kan, karena kita posisinya betul, masih di Jambi gitu kan, nggak perlu masuk ke betul. kantor gitu. Betul, betul banget gitu. Atau mungkin kalau sekarang magang dulu ya Mas ya, teman-teman kalau kayaknya nyari kerja karena masuk kuliah saingannya banyak nih gitu. Jadi magang. Kalau magang biasanya nggak butuh banyak persyaratan dan bisa banyak yang keterima gitu. Menurut aku worth it juga Mas, karena sekarang magang kan udah rata-rata dibayar ya gitu. Kalau untuk Jakarta biasanya ini aku share aja, di Jakarta biasanya magang-magang itu di range 1,5 juta sampai 2 jutaan. Menurut aku lumayan banget ya untuk nambah uang jajan di rumah, dapat pemasukan segitu, terus selama sinyalnya aman gitu. Kalau aku kan sekarang di Jogja karena memang ada kebutuhan adik aku di Jogja gitu. Kalau misal nggak ada adik aku ya udah dari di rumah aja gitu, makan enak bisa di rumah aja gitu. Teman-teman bisa yaitu daftar-daftar magang, coba di LinkedIn atau di Tekin Asia sih paling banyak biasanya internship kayak gitu. Oke. Itu. Ini dari teman-teman nggak ada yang mau nanya lagi selain Dila tadi? Selain Dila ada lagi nggak yang tanya nih? Masih bingung juga nggak apa-apa, mau ditanyakan. Yang lain? Izin Pak, saya Pak. Oh iya, Jafar. Nah ini mantap nih Jafar. Sebelumnya perkenalkan Persatu Laude Bu. Iya. Ibunya sudah Halo pergi. Jafar. Nah, jadi kenalan. saya yang saya tangkap di sini kan LinkedIn ini berisi tentang seperti Facebook pada awal ya Bu, pada awalnya sosmed. Namun di sini memang hanya pencari kerja aja begitu isinya. Betul. Dan bisa. Di LinkedIn ini kan masih sedikit nih yang menggunakan. Jadi pekerjaan yang kita cari pun masih terbatas menurut saya kan, karena yang daftar kebanyakan mungkin dari daerah Jawa. Jadi mungkin pekerjaan banyak di daerah sana. Kalau di Jambi mungkin sekitar masih beberapa gitu. Jadi hanya beberapa juga yang mencari pekerja di LinkedIn ini. Kalau menurut saya ya Bu. Jadi bagaimana sih Bu kalau kita butuh pekerjaan yang di daerah kita. Namun di LinkedIn ini masih sedikit yang mencari pekerjaan masih sedikit yang mencari pekerjaan perusahaan-perusahaan mencari pekerja di LinkedIn ini. Bagaimana sih selain kita kan mau mahasiswa nih, maksudnya kalau tidak mau kerja online, kerja langsung secara langsung gitu. Apakah efisien kita mendaftar LinkedIn ini pada saat sekarang ini gitu. Oke. Terima kasih Bu. Mantap Jafar. Wah, ini ya visioner banget nih gitu pandangannya si Jafar. Jadi Jafar gini, mungkin kalau untuk teman-teman di Jambi belum ada, that's why tadi aku sempat bilang teman-teman di sini bisa curi start, karena bisa jadi anak-anak Unja itu belum tahu apa sih gunanya LinkedIn gitu. Bisa jadi anak-anak Unbari belum tahu cara penggunanya LinkedIn, tapi Jafar di sini udah tahu. Nah, ini satu, berarti Jafar udah curi start yang aku bilang tadi. Nah, kalau ternyata Jafar nih nggak pengen pekerjaan yang online ya, pengen yang langsung benar-benar kerja di sana langsung. Kalau kamu baca di kolom chat itu, aku ada masukin, ada Tekin Asia, ada Jobstreet, ada Kaliber, ada LinkedIn juga. Di situ kamu bisa cari pekerjaan yang secara offline dan nggak online gitu. Jadi bahkan di Jambi juga banyak gitu. Itu. Jadi kalau misal ini kamu pengen gunain selain LinkedIn ya gitu. Karena kalau LinkedIn ini, jadi gini Jafar, misal kamu ngedaftar pekerjaan nih dari Jobstreet atau dari Tekin Asia itu.
HRD yang rekrut kamu biasanya akan tetap ngelihat profilnya Jafar melalui LinkedIn. Jadi kayak, ih Jafar nih sosmednya atau LinkedIn-nya Jafar nih kayak gimana sih gitu. Jadi tetap LinkedIn ini menjadi salah satu poin yang jadi penilaian ketika kita para HRD mau ngerekrut Jafar misal jadi karyawannya aku, misal kayak gitu. Jadi selain biasanya kan kita sebagai HRD akan ngecek juga Instagramnya Jafar nih kayak gimana nih gitu, Facebooknya Jafar nih kayak gimana nih, LinkedIn-nya Jafar juga kayak gimana nih gitu. Jadi itu akan jadi apa ya, brandingnya Jafar lah secara profesional. Oh ternyata Jafar nih aktif nih di LinkedIn gitu, sering ikut-ikut seminar atau sering komen-komen di beberapa postingan-postingan yang bagus kayak gitu. Jadi kayak itu lebih ke personal brandingnya kamu gitu. Mungkin kalau di Jambi belum ada atau mungkin di Pulau Jawa di Pulau Jawa aja gitu. Bener banget di Pulau Jawa itu mostly udah pakai LinkedIn, dan apalagi di luar negeri ya. Di luar negeri itu udah kayak setiap hari udah ribuan orang yang mendaftar dan menggunakan LinkedIn gitu. Karena ya balik lagi, ibaratnya HRD itu kita akan ngepoin Jafar melalui si LinkedIn itu tadi gitu. Gitu. Terjawab nggak Jafar? Jawab, Bu. Namun saya malah menimbulkan pertanyaan lagi nih, Bu. Oh boleh, boleh. Nah, jadi kalau misalnya nih, Bu, kita kan kebanyakan kan orang luar yang mencari kan pekerjaan di Asia, di luar negeri, mencari personal branding kita. Namun kan kalau sekarang ini kan zamannya kan eranya globalisasi sangat pesat ya, Bu. Jadi orang-orang Google pun bisa mencari pekerja yang dari Indonesia, orang Google. Namun sekarang kan nggak dilihat lagi tuh batasan mereka pendidikannya. Jadi apa yang ingin ditonjolkan selain selain tamatan kita gitu, Bu, ditonjolkan agar perusahaan-perusahaan yang di luar seperti Google, YouTube melirik kita untuk bekerja di luar negeri, Bu. Oke, paham banget. Bagus banget sih. Ini kalau ternyata pengen kerjanya sampai ke Google ataupun ke YouTube dan sebagainya. Kalau ternyata yang dilihat bukan dari dari background kampus ya. Oh, ternyata bukan anak ya gampang sebutlah bukan anak UI atau bukan anak UGM gitu. Itu bukan berarti kalian terus kayak minder gitu kan ya, supaya kalian tidak minder. Nah, caranya di bagian pengalaman dan juga di bagian skill dan juga di bagian lisensi atau sertifikat. Jafar mulai sekarang ikutlah beberapa kegiatan ataupun pekerjaan-pekerjaan part-time, magang. Itu sudah akan nambah-nambah poin plus tuh. Oh, Jafar nih misal, oh kayaknya Jafar dari Sultan Taha, tapi Jafar nih pengalaman magangnya banyak nih di mana-mana gitu. Jafar juga aktif part-time, kerja di sini, itu satu ya, dari pengalaman kerja yang dilihat, atau pengalaman ya pekerjaan sampingan lah. Yang kedua dari lisensi atau sertifikasi. Jadi di LinkedIn itu ada sertifikasi, bisa gratis atau bisa berbayar. Kalau ternyata kamu Jafar pengen bisa aplikasi A atau pengen bisa aplikasi B, anggaplah kalau di Google pakainya ya adalah mungkin nama aplikasinya gitu, tapi aplikasi di dunia pekerjaan ya, kamu bisa cari aja tuh di LinkedIn, nanti tulis aja, misal contohnya kalau Mas kalau ini aplikasi di manajemen keuangan apa ya Mas, ada nggak ya? Banyak biasanya di bank-bank kan pasti kan, kalau manajemen keuangan di bank, pembiayaan multi finance kayak gitu nih, banyak nih. Biasanya kalau dari dari toolsnya sendiri kayak Accurate kayak gitu pakai nggak sih Mas? Pakai biasanya. Nah, itu ada sertifikasinya biasanya, pelatihan sertifikasi. Nah iya, misal teman-teman pengen bisa ini nih Accurate aplikasi keuangan, kalian bisa tuh ngedaftar lewat LinkedIn atau lewat Google. Nah Jafar mulai ngedaftarlah sertifikasi kayak gitu. Jadi anggaplah dari Google ya, Google ngelihat oh Jafar selain pengalaman kerjanya banyak, pekerjaan sampingannya banyak, Jafar juga punya lisensi atau sertifikasi itu tadi kayak gitu. Ya, terus yang ketiga, kalau kalian udah punya lisensi, kalian skill ataupun kemampuan Jafar kan akan bertambah tuh. Oh Jafar bisa B, bisa C gitu. Semakin banyak skillnya itu di kolom LinkedIn-nya semakin banyak, maka ya kita sebagai HRD yang dari misal aku HRD di Google nih gitu, ya aku akan tertarik sama Jafar gitu. Kita udah akan mengabaikan lagi mau dari lulusan mana, asalkan pengalamannya dan juga skillnya, sertifikasinya udah bagus kayak gitu. Kebayang nggak? Jafar, Syadik.
Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Berarti orang-orang yang di LinkedIn ini, perusahaan-perusahaan yang ada di LinkedIn ini mencari bakat-bakat yang terpendam di daerah-daerah lah, gitu. Atau di tempat-tempat yang tidak maksudnya yang jauh lah dari tempat mereka. Iya, bisa jadi seperti itu. Yang penting Jafar mulai sekarang isi kesibukannya dengan yang bermanfaat. Coba ikut kelas, ikut seminar, kalau ada seminar, kayak gitu. Oke. Coba ini Ada ya. lagi nih, Bu, pertanyaan. Apa tuh? Nah, Gimana Jafar? misalnya Gak apa-apa, kita santai aja. ingin kan itu kan sistemnya sama kayak sosial media Facebook, cuman perbedaannya itu isinya hanya pencari kerja kan. Nah, jadi bagaimana sih kalau kita pengen banyak dilirik, maksudnya kalau di Facebook kan gini Bu ya, semakin atau di maupun di Instagram semakin banyak followers kita, pengikut kita, berarti semakin cepat foto-foto kita dilihat oleh orang lain, orang yang di luar. Nah, kalau yang di LinkedIn ini bagaimana sih Bu supaya kita sama seperti itu, followers kita, maksudnya orang-orang itu banyak yang tahu loh. Ini nih kita sudah banyak nih kontak-kontak orang-orang perusahaan-perusahaan besar gitu. Iya, kebayang. Bagus banget. Jafar bisa sama, kamu bisa nge-follow orang-orang, kamu bisa connect. Jadi kalau di LinkedIn tadi yang ditunjukin sama Sopik, kamu bisa connect tuh, follow aja orang-orang. Semakin banyak orang-orang yang nge-follow kamu, orang-orang yang berpengaruh, nanti mereka tuh kalau di LinkedIn, jadi dia nggak kelihatan tuh Jafar kayak udah berapa ratus ribu followers tuh, enggak. Jadi dari situlah yang ngebikin LinkedIn itu bagus ya, secara sosialnya. Jadi Jafar tidak akan melihat kayak ini followersnya udah ratusan ribu, padahal aku enggak. Itu tuh enggak. Jadi kalau di LinkedIn, kalau Jafar udah nge-follow A, biasanya A akan nge-follow balik gitu. Akan otomatis saling follow dan nge-follow gitu. Jadi semakin banyak yang kamu follow, nanti feed kamu kan akan semakin muncul banyak tuh. Kalau udah feednya muncul banyak, ya ketika ada postingan kamu komen atau ikut ngobrol di postingan-postingan orang gitu. Karena di LinkedIn tuh memang yang ngobrol di postingan-postingan orang tuh benar-benar orang asing semuanya gitu. Nah dari situ kalau misal Jafar udah komen, biasanya kan dari perusahaan-perusahaan lain akan ngeklik tuh namanya Jafar. Oh ini ada Jafar nih, coba diklik gitu kan. Wah bagus nih ternyata profilnya gitu. Pengalamannya banyak nih, boleh aku mau tawarin pekerjaan gitu. To be honest teman-teman, sekarang aku kan ada freelance ya, Mas, yang di maukerja.id itu. Nah itu aku dulu juga ditawarin dari LinkedIn Mas Sopik. Jadi orang mau kerjanya nge-DM aku di LinkedIn kayak Mbak Nifa, mau nggak gini gitu. Terus akhirnya ya udah aku ngobrol sama mereka, ternyata cocok. Ya udah jadi pekerjaan sampingan gitu, jadi freelancer, jadi pekerjaan tambahan gitu. Nah bisa jadi tuh Jafar, orang-orang ngubungin kamu secara tidak sengaja, misal kamu jago desain atau kamu jago apa gitu, terus kamu upload aja tuh desainnya kamu di LinkedIn, kayak habis bikin ini atau bikin proyekan ini, atau ada coffee shop yang minta desain ini kan ya, kamu upload di LinkedIn, ternyata misal Mas Opik dari perusahaan A, dia tertarik kayak, yaudah dia akan ngehubungin kamu, Jafar tertarik nggak kalau join project sama aku kayak gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Yang penting kamu aktif dan maksudnya jangan bosen dan jangan nggak mau untuk susah gitu loh. Karena kan ibaratnya semuanya tuh nggak ada yang simple gitu ya. Nggak ada langsung blok tiba-tiba jadi gitu loh. Semuanya harus kita build pelan-pelan. Kalau ternyata Jafar nggak bisa nih bikin semuanya langsung di satu hari. Gak apa-apa. Jadi tiap malam pas mau tidur dilengkapin tuh profilnya gitu. Lama-lama kan nanti penuh tuh profilnya. Gitu. Kebayang nggak Jafar, atau kebanyakan nih aku ngasih taunya? Sorry, minum dulu. Kebayang. Mantap. Nah, saya mau share nih. Aku mau share juga tentang Jobstreet tadi. Jobstreet juga kan sekarang kalau mau nyari kerja itu banyak. Salah satunya bisa lewat LinkedIn, bisa lewat Jobstreet. Ternyata banyak kok yang nawarin kerja di Jambi. Tadi banyak coba banget, aku cari kerja. Misalkan kayak gini. Nah, ini banyak yang nawarin kerja di Jambi nih. Ada finance staff, ada juga marketing, ada juga kolektor dari Bank Mega, lalu juga ada
branch manager, ada area sales, ada public relation dan sebagainya gitu. Nah, jadi teman-teman bisa nyari kerja di JobStreet. Nah, nanti bisa manfaatin tuh teman-teman punya LinkedIn-nya digunakan untuk pamer ya, apa namanya show off gitu lah. Personal branding gitu. Branding sendiri supaya bisa lebih dikenal gitu. Gitu sih. Betul. Itu aja nih. Mungkin yang lain ada yang mau tanyakan? Selain Jafar, mungkin masih ada yang kepo. BTW tadi keren sih Jafar, visioner banget dia, sih udah kepikirannya sampai sejauh itu Mas Opik. Yang lain mungkin? Yang lain masih banyak nih. Kalau ada yang mau tanya lagi, diskusi lagi. Sudah ada yang invite belum, Mbak Niva? Ada yang udah nyoba belum? Sebentar. Belum ada sih nih sejauh Belum ada? ini. Oh, masih pada Belum bingung ada yang kali ya. bikin. Oke. Mungkin kalau teman-teman nggak bisa bikin, nanti teman-teman bisa tuh coba bikin sendiri di rumah ya. Nanti bisa add Mbak Niva, bisa add saya juga itu untuk LinkedIn-nya seperti apa gitu. Minimal teman-teman tuh tahu ada aplikasi yang bisa digunakan untuk manajemen karirnya teman-teman, untuk ningkatin karir teman-teman, untuk ningkatin personal branding teman-teman di sini ya gitu. Karena mungkin aku mau nambahin juga ya Mas Sofi, karena kebetulan aku dari Jambi juga gitu, dan yang akhirnya juga ibaratnya lama di sini, udah berapa ya sekarang, 6 atau 7 tahun di Jogja gitu. Supaya ibaratnya teman-teman di Jambi tidak juga ketinggalan, atau tadi Jafar bahkan udah sadar ya, oh kayaknya yang banyak gunain LinkedIn itu teman-teman di Pulau Jawa gitu. That's why dari sini seharusnya teman-teman juga bisa mindset ataupun berpikir bahwa oh kali gitu aku nggak boleh kalah nih dengan teman-teman yang di Pulau Jawa, karena sekarang ibaratnya apa yang teman-teman di Pulau Jawa dapetin itu teman-teman di Jambi juga udah bisa dapetin kayak gitu. Jadi ibaratnya sekarang udah nggak ada batasan lagi, oh iya lo dari Jawa lebih kayak gini-gini, sekarang udah nggak ada seperti itu ya Mas Opik ya. Harapannya teman-teman dari manapun, dari background pendidikan manapun, dari jurusan apapun, kalian itu punya kesempatan yang sama, dan ya kalian itu berhak mendapatkan pekerjaan itu. Yang penting kalian jangan pernah berhenti untuk belajar, nyari tahu gitu, karena kan itu nggak ada batasannya ya Mas Opik kayak gitu. Ada lagi yang mau diskusi, mau nanya? Kalau nggak ada biar saya aja Bu mau tanya. Wah mantap, boleh silakan. Nah ini Bu, mengenai pekerjaan di LinkedIn ini kan hampir rata-rata perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang kantoran ya, admin atau gimana gitu. Maksudnya yang pakai era digital lah. Tapi ada nggak Bu perusahaan-perusahaan yang mencari tenaga-tenaga seperti untuk kapal pesiar atau pekerja-pekerja lapangan lah, ada nggak kira-kira? Oke, kalau untuk LinkedIn misal memang biasanya karena kan LinkedIn ini udah ibaratnya job portal yang profesional gitu. Kalau dibandingkan dengan yang tadi aku sebut Jafar kayak Jobstreet, Rekin Asia, LinkedIn itu ibaratnya yang paling atas lah gitu. Jadi memang biasanya perusahaan-perusahaan yang kebanyakan di IT atau perusahaan-perusahaan yang sudah labelnya gede gitu. Nah, kalau untuk perusahaan-perusahaan kayak apa tadi di kapal atau di lapangannya ini aku kurang paham ya seperti apa. Kalau misal contohnya lapangannya di Sampurna gitu ya. Kalau Sampurna yang di perusahaan-perusahaan kayak gitu, Jafar coba ke webnya Sampurna misalnya ya, PT Sampurna Indonesia. Terus nanti di situ di webnya akan ada kolom karir. Nah itu kamu klik aja.
Nah, nanti mereka biasanya akan buka lowongannya langsung di webnya mereka sendiri kayak gitu. Jadi mereka bisa jadi enggak pakai LinkedIn. Ini contohnya apa? Oh, absen. Sorry. Maksudnya kayak pertambangan itu, Bu, pertambangan batu bara. Namun Oke, yang pertambangan batu bara tetap ada sih di LinkedIn gitu. Biasanya di Jobstreet. Jadi untuk job portal tuh banyak banget ya. Beda perusahaan mereka biasanya akan beda job portal juga gitu. Kalau untuk pertambangan itu biasanya mereka pakainya ini. Itu di situ. Tapi ada juga beberapa perusahaan tambang, kamu nanti tinggal searching aja tuh di yang kolom cari yang paling atas tambang gitu. Nanti akan muncul beberapa perusahaan tambang. Terus nanti di profil perusahaannya itu mungkin aku share screen aja deh biar ada bayangan. Share screen aku muncul ya, Jafar ya? Muncul. Oke, contohnya misal apa ya? Shopee aja deh gitu ya. Misal Shopee. Ini Shopee udah muncul nih company-nya ya. Company ini tandanya perusahaan. Kita klik. Nanti kita klik lagi Shopee-nya. Nanti di sini akan ada nih pilihan home, about, post. Nah, di job inilah kamu klik. Nah, ini muncul deh pekerjaan-pekerjaan yang lagi buka. Sama deh kalau kamu mau nyari perusahaan apapun itu, kamu cari aja nama perusahaannya yang pengen kamu cari. Kalau dia punya LinkedIn, harusnya langsung muncul. Kalau dia nggak punya LinkedIn, berarti kamu ke webnya gitu. Contohnya kalau ke webnya, contohnya kamu ke perusahaan tambang. Tambang tuh contohnya apa ya? Adi ya? mantap. Adi, apa sih? Adi Karya ya namanya itu. Nah, nih. Adikarya bukan tambang, ini Antam coba. Iya, Aneka, sorry. aneka tambang. Iya. Antam, Bu, Antam. Aneka tambang coba nih. Aneka tambang. Nih ya. Nah, itu, Ini ya. kan muncul nih company-nya nih. Ini cara mencari pekerjaan selain lewat LinkedIn ya. Ini aneka tambang muncul diklik. Terus kita klik PT Antam. Biasanya di sini akan harusnya ya muncul yang namanya karir. Oke, berarti gini. Karir @aneka. Nah, nih. Langsung muncul nih karir opportunities PT Aneka Tambang. Klik aja langsung muncul nih. Ini berarti ini nih. Harusnya berarti kalau nggak ada karir yang lagi dibuka. Oke, berarti kalau ketika kayak gini contohnya, berarti emang lagi nggak ada karir opportunities yang lagi mereka buka di sini. Harusnya ada. Kayak jarang banget yang kosong gitu. Ya, bener. Berarti di sini memang dari CPNT Antam sendiri lagi kosong untuk si apa namanya yang mereka buka. Tapi kalau misal Jafar kepo atau pengen magang dulu nih di Antam, kamu bisa dengan cara kirim kayak CV, surat lamaran ke sini nih, ke PT Antam ini. Kirim berkas-berkasnya, terus kirim aja ke mereka. Kalau ternyata di sini ada email yang mereka masukin, ya udah kamu kirim aja nih, ini ada nih emailnya. Kirim aja ke email ke sini, bilang aja kamu mau magang kayak gitu. Itu nggak apa-apa banget Jafar, malahan tandanya kamu inisiatif dan kamu kreatif untuk bisa nyari tahu di situ gitu. Kebetulan dulu ini aku for share aja. Dulu aku pernah magang juga di Kementerian Luar Negeri dan itu juga aku melakukan hal yang sama. Aku bener-bener buka webnya, web Kementerian Luar Negeri. Terus aku kirim email ke mereka, aku bilang aku mau magang di tempatnya Bapak gitu. Dan ternyata sama mereka dihubungin, emailku dibales dan ya udah diproses lah magangku gitu. Jadi Jafar kalau misal kepo sama semua sebuah perusahaan, nggak apa-apa, kamu coba email aja ke mereka, bilang kamu pengen magang di situ gitu. Kebayang Jafar? Siap. Kebayang. Kalau kayak tambang di Jambi mungkin kayak apa ya, kayak Petrocina mungkin ya, Petrocina. Nah ini di webnya itu dia bisa itu nerima magang tuh, internship magang. Lalu di sini dimasukin nama, email, universitas, IPK, pesannya. Lalu sini bisa juga submit untuk CV-nya ya kali ya, CV-nya gitu. Untuk karir juga bisa karirnya. Nanti teman-teman ngupload CV-nya tuh. Upload CV-nya ke perusahaannya nih di sini. Submit your CV. Nanti upload CV-nya gitu untuk perusahaan-perusahaan. Kalau di Jambi itu apa ya?
Pertamina, Petrochina mungkin, yang Iya. lainnya juga ada ya, beberapa perusahaan-perusahaan tambang itu. Itu aja Kalau sih perusahaan tambang sharingnya. emang jarang sih pakai link ini ya biasanya ya. Mm-mm. Ada lagi yang mau diskusi, teman-teman? Selain selain Jafar tadi. Saya mau Oh nih, bertanya, Pak. Iya, silakan, Rahman. Ya. Gini, Kak. Misalkan kita mau lamar pekerjaan di suatu perusahaan. Nah, itu kan pasti kita disuruh kayak ngelengkapi data-data diri gitu kan, Kak? Nah, di situ tuh ada yang namanya, di situ tuh suruh ngelengkapi resume terbaru. Itu apa ya, Kak, resume terbaru itu maksudnya? oke. Ada lagi, Rama mungkin? Enggak, Kak, itu aja. Itu maksudnya resume terbaru itu atau CV kita atau apa gitu. Sama. Saya masih Betul. bingung. Resume terbaru itu CV. Resume itu sama dengan CV, Rama. Kalau CV sendiri udah tahu ya definisinya ya. Jadi cuma Halo, beda Rama. nama aja ya? Beda namanya. Sebenarnya definisinya itu sama-sama ya, sejenis CV gitu. Beda kalau di Indonesia belum kelihatan ya bedanya si resume atau CV. Tapi kalau di luar negeri memang resume dan CV ini sangat dibedakan gitu. Tapi Rahma, kalau misal mereka minta resume ya, yang kamu kirimkan nanti di file namanya, misal kamu dari CV kamu rename aja, kamu jadi resume kayak gitu. Jadi sesuai permintaan mereka. Oh ternyata nanti perusahaan, anggaplah Pertamina mintanya namanya CV, ya udah kamu ganti kurikulum vitae Rahma kayak gitu. Tapi isinya nanti sama gitu. Anyway, tambahan lagi mungkin Rahma, kalau misalnya mereka minta resume, ya udah kirimin resume aja, nggak perlu dikirimin apa namanya ijazah, KTP, yang lain-lain gitu. Jadi kirimnya resume sama surat lamaran aja gitu. Oke, Kak, makasih ya, Kak. Oke, sama-sama Rahma. Ada lagi Sip, yang lain? mungkin yang lain. Ada lagi teman-teman yang mau tanya? Pak, saya kan mencoba mendaftar nih Pak. Pada profil dia minta sekolah atau universitas. Terus saya cari UIN STS Jambi belum ada Pak. Iya emang belum ada kayaknya yang bikin fanpage-nya ya, berarti belum ada ya. Betul. UIN Jogja ada. Diketik aja manual Jafar, tulis aja lengkap kayak Mas Sopik tadi nyontoin, UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nanti terus kamu klik aja yang kamu tulis itu gitu. Mungkin dibikin dulu Mas Sopik bikin fanpage-nya dulu untuk si UIN. Di bagian gelarnya apa Pak? Dikosongin dulu aja, bisa kayak. Tahun berakhir? Di klik present bisa nggak? Present tuh apa ya? Sekarang. Nggak bisa lanjut tapi ini. Tulisannya kayak gimana, Jafar? Yang bagian apa tuh Jafar? Coba tak cek. Saya screen ya Pak. Oh iya ya, coba saya scan silakan. Bisa saya scan.
Paling ini apa, Mbak? Pak, mau Iya. nanya. Iya, silakan. Oke. Sebesar apa sih kita masih mahasiswa kayak gini bisa keterima di LinkedIn itu? Peluangnya sebesar apa kalau bisa keterima di LinkedIn itu? Oke. Mungkin Mbak Nifa Gimana? bisa respon. Sorry, gimana? Sorry, pertanyaan tadi gimana? Kita kan sekarang masih mahasiswa kan? Sebesar apa sih peluang yang untuk diterima di LinkedIn itu? Oh, oke. Kalau Ini, untuk Pak. peluang, oke. Jafar, mungkin aku akan jawab tadi dari ini dulu ya, Meratus Solni ya. Nah, kalau untuk peluangnya sendiri tentunya besar ya dan sama, tapi biasanya untuk teman-teman yang masih mahasiswa, kalau di LinkedIn nanti coba bukannya yang lebih kepada kita mungkin kalau poinnya akan Mas Opik dikasih tahu di sini adalah personal branding gitu. Jadi teman-teman bisa ngebikin dulu personal brandingnya teman-teman selama masih kuliah ini melalui LinkedIn itu tadi gitu. Untuk mendaftar kerjanya, karena di LinkedIn itu lebih banyak pekerjaannya yang full time, internship jarang banget bukannya di LinkedIn gitu. Karena internship biasanya bukannya di Tech in Asia, Jobstreet gitu-gitu. Jadi personal brandingnya Merah bikinnya di LinkedIn, tapi ngedaftar kerjanya bisa di tempat lain kayak gitu. Nanti ketika udah lulus, personal brandingnya udah penuh, kalian bisa tuh ngedaftar pekerjaan-pekerjaan full time yang ada di LinkedIn gitu. Kalau sekarang untuk daftar full time dan belum lulus mungkin masih agak sedikit ya. Mungkin agak sedikit ya. Jadi bisa daftarnya jadi internship dulu aja. Kalau di LinkedIn ternyata ada internship, daftar aja internshipnya kayak gitu. Jadi peluangnya tetap sama aja besar. Yang penting di bagian poin-poin di LinkedIn dilengkapin aja kayak gitu. Oke, semoga menjawab ya Merah. Ini untuk Jafar. Oke Kak, makasih. Sama-sama. Kayaknya diisi SE aja di gelarnya. Untuk spesialisasinya keuangan syariah gitu. Manajemen keuangan syariah. Spesialisasinya keuangan syariah, Pak. Nah, ya itu jadi bisa juga itu. Lanjut, Pak. Masih nggak bisa lanjut, Pak. Spesialisasinya tuh belum ya? Spesialisasinya isi apa? Manajemen keuangan syariah aja. Oh bisa, Pak, tapi gelarnya diisi, Pak, harus, Pak. Nggak bisa Iya, dikosongin, Pak. gelarnya diisi. Gelarnya diisi Gelarnya apa, Pak? diisi SE. SE aja. Enggak apa-apa. Mungkin yang lain ada yang mau sambil bertanya.
Udah Pak, udah siap. Tinggal dicari aja itu Bapak link aja, linkin aja Bapak, linknya Bapak sama Ibu sudah. Coba cari tuh Sip. Nifa Andriani. Yang lain kalau ada mau bikin silakan dibikin, di follow Bu Nifanya. Ya, Pak. Bisa diketik aja Bu di kolom chat. Harusnya ada linknya ya, Nifa ya. Oh, ada Mas, bentar. Hmm. Share link. Kok nggak bisa ya? Iya, ini harusnya bisa diklik sih. Sip, nanti teman-teman bisa sambil bikin, nanti malam mungkin kalau masih mau maghrib bikin sekarang, sambil mau tidur dibikin, di follow, siapa aja yang mau di follow, nggak apa-apa kalau di linkin, bebas aja. Karena Coba dicek Ibu. Sip, ini udah masuk ya. Jafar ya, saya accept. Mungkin nanti Jafar bisa sambilan di foto profilnya diganti dan dilengkapin yang lain-lainnya. Dan juga teman-temannya nanti kalau ada yang bingung, feel free kalau misalnya mau nanya aku, atau tadi nanya Jafar juga yang udah coba bikin gitu ya Mas Sopik ya. Yang lain ada yang mau nanya lagi? Kayaknya udah nggak ada nih Mas Sopik. Oke. Oke, nggak ada yang ini ya, yang nanya lagi. Nah, itu ada linknya dari Mbak Nifa, bisa teman-teman klik, bisa di-add juga. Nah, mungkin kalau nggak ada yang nanya lagi, bisa kita tutup atau gimana Mbak Nifa? Boleh? Boleh. Mungkin Oke. nanti untuk materinya tadi, aku share-nya nanti ke Mas Sopik aja ya, untuk Oke. ini ke teman-teman. Oke, nanti materinya saya akan bantu share untuk teman-teman, jadi handout teman-teman untuk melihat atau ngulang-ulang materi tadi ya, supaya bisa lebih mantap lagi tuh gimana memahami tentang LinkedIn tadi ini. Nah, saya rasa cukup mungkin untuk pada siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini, tentang bagaimana cara kita meningkatkan karir kita gitu ya. Nah, selanjutnya dari Mbak Nifa mungkin ada motivasi kata-kata motivasi sebelum ditutup. Kata motivasi apa ya? Oke. Intinya personal branding itu adalah apa ya, kunci lah ya, ibaratnya kunci. Kalau teman-teman belum punya kuncinya, atau ya kunci untuk ngebuka pintu karir itu tadi, belum punya personal branding, mungkin agak susah jadinya teman-teman untuk bisa pintu itu bakalan terbuka gitu. Jadi teman-teman mulai bikin itu, siapin si kuncinya gitu, dengan cara ya itu tadi, mungkin kalau ada yang punya Instagram, mungkin di sini aku lihat ada Fitri Dila yang tadi on cam, aku sangat appreciate. Kalau punya Instagramnya bisa digunain untuk personal
personal branding gitu. Bisa juga lewat LinkedIn, ini tadi yang baru dipelajarin hari ini kayak gitu. Dan satu lagi yang terakhir, tetap jangan insecure dan jangan minder dari manapun teman-teman berasal. Mungkin seperti yang Jafar bilang tadi, mau di Pulau Jawa, mau di Jambi, semuanya punya kesempatan yang sama, asal teman-teman di sini juga mau berusaha dan juga nyiapin semuanya benar-benar secara matang kayak gitu. Dan kalau misalnya ada yang bingung atau yang mau ditanyain, nanti feel free DM aja aku lewat LinkedIn kayak gitu. Itu aja sih Mas Apik kalau dari aku. Oke, terima kasih banyak kepada Mbak Diva yang sudah menjadi pemateri pada pagi hari ini, yang sudah menyempatkan weekendnya untuk mengisi teman-teman di Prodi Manajemen Keuangan Syariah ini, baik yang semester 3 atau semester 5. Dan terima kasih juga buat semua teman-teman yang hadir pada hari ini ya, hadir pada kegiatan pada hari ini, yang sudah menyempatkan waktunya di hari weekend ini, di Sabtu ini, hari Sabtu ini, weekend ini. Semoga ilmunya bermanfaat buat teman-teman, dan juga kalau ada pertanyaan atau ingin lebih jauh kenal dengan Mbak Niva, lalu ingin curhat-curhat soal karir, juga bisa nanti DM tuh ke Mbak Nivanya lihat lewat LinkedIn-nya gitu ya. Lalu bisa juga kalau ada yang ditanyakan soal misalkan teman-teman bikin hari ini, bisa tanya ke saya atau tanya ke Mbak Niva langsung juga bisa. Ketika misalnya, Mbak, bagusnya universitas ini saya bikin gimana, atau misalkan bagusnya interest saya atau keahlian saya isi apa dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa tuh DM ke Mbak Niva lewat LinkedIn-nya. Jadi di LinkedIn tuh sama kayak Facebook lah, kita bisa DM, kita bisa ngirim chat ke orang lain gitu. Nah, harapannya ketika teman-teman nanti punya akun LinkedIn ini, teman-teman bukan aja punya Facebook, bukan aja punya Instagram, tapi punya akun profesional LinkedIn, nanti teman-teman menjadi orang yang lebih di atas dari orang lain. Artinya teman-teman punya kelebihan dibandingkan dengan orang lain gitu. Jadi kalau ngelamar kerja nih, kalian cantumin bukan Instagram, bukan Facebook, tapi LinkedIn-nya kalian cantumin gitu. Nah, nanti bisa juga nyari materi-materi di sana. Itu sih untuk materi hari ini. Jangan lupa absen dan connect juga ya ke Mbak Niva. Nanti akan kita kasih hadiah tuh yang connect sama Mbak Niva dari Win yang bagus nih. Yang bagus yang mana? Nanti Mbak Niva boleh pilih, nanti kita traktir. Oke. Mungkin untuk yang connect nanti saya tunggu sampai hari ini kali ya. Mungkin ada yang masih bingung nih isi Udah apa. ada Mas Topik yang connect lagi nih, namanya Raindras. Nah, ya. Bagus. Yang lain juga bisa tunggu sampai jam berapa ya, Mbak? Sebelum maghrib kali ya? Boleh. Boleh sebelum maghrib ya, untuk ngopi malamnya. Nah, gitu. Nanti Mbak Niva pilih salah satu atau dua nanti ya, untuk teman-teman nanti akan kita traktir tuh untuk yang sudah bikin LinkedIn-nya gitu. Kalau ada bingung bisa tanya saya, bisa tanya Mbak Niva juga lewat DM LinkedIn-nya. Jangan ragu-ragu buat tanya, dan itu saya yakin nanti akan jadi salah satu identitas profesional teman-teman lah, LinkedIn itu. Jadi teman-teman jadi lebih bermartabat di mata para perusahaan-perusahaan gitu. Oke. Terima kasih semuanya. Kita akhiri pertemuan pada siang hari ini. Ada yang minta kontak WA, itu mungkin Mbak Niva kalau mau ngasih. Bisa nanti mungkin aku lewat Mas Topik ya, atau lewat DM LinkedIn juga nggak apa-apa. Lewat DM LinkedIn-nya aja juga supaya lebih tertata aja lewat DM. Soalnya kalau WA kan takutnya nanti ketimpa, apalagi yang kontak baru ya. Jadi kadang nggak terbalas gitu kan. Nah, via LinkedIn aja atau via Instagram aja juga mungkin bisa. Kalau boleh, lewat Instagram juga boleh. Niva Andriani gitu ya. Nah, oke, terima kasih teman-teman. Kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin boleh on cam kali ya Mas ya. Aku mau dokumentasi dong. Dihidupkan semuanya. Yuk pada on cam yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Bebas, baju apa aja bebas. Asalkan yang tetap pakai jilbab ya, tertutupi rambut
Ya, kalau laki-laki ya bebas. Yang penting masih pakai baju gitu. Sip. Oke. Aku foto ya dari HP ya, boleh ya? Senyum. Senyum semuanya. Foto pakai dari HP. Oke. Oke. Mas Opik boleh banget kalau mau sambil ini screenshot gitu. Iya, saya juga sekalian screenshot nih. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sip. Halaman kedua nih belum nih. Oke. Ada 2 halaman, saking banyaknya. Alhamdulillah. Rame ya Mas ya? Hari Ya, Sabtu. Hari Sabtu masih banyak yang menyempatkan waktunya. Oke, sip. Sekali lagi. Senyum semuanya. 1, 2. Sip. Jadi aku cukup Mas Opik. Oke, sebentar saya belum screenshot satu sekali lagi. Oke, terima kasih Mbak Nifa atas waktunya, atas semua materinya juga. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang ada di manajemen keuangan syariah di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Dan buat teman-teman juga semuanya, semoga materi yang tadi diberikan bisa bermanfaat dan bisa dipraktikkan ya, khususnya buat teman-teman di sini selagi mahasiswa, selagi masih banyak waktu, bisa dipraktikkan semua ilmunya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Thank you Mas Opik. Iya, terima kasih Mbak Nifa.